Halo, 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 apa kabar semuanya? Sehat terus ya, semangat terus, terutama buat konco-konco, kawan-kawan, siswa-siswa di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke tentunya, terus semangat belajar, oke? Good job. Ya, masih di materi Fisika SMA kelas 10, bab pengukuran, dan di video ini kita bahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Pembahasan besaran pokok dan besaran turunan pernah dibahas sewaktu di SMP, dan di SMA ini kita pelajari lagi tentunya lebih mendalam. Masih ada yang ingat apa yang dimaksud dengan besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka-angka. Nah, besaran di dalam fisika itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Jadi, besaran pokok adalah besaran yang tidak bergantung pada besaran lainnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa saja sih yang termasuk besaran pokok itu? Jadi ada 7 besaran pokok, dan diharapkan 7 besaran pokok ini diingat-ingat ya, tidak dilupakan, karena ini akan kita dapatkan untuk mempelajari bab-bab atau rumus-rumus yang selanjutnya di fisika itu. Apa saja itu 7 besaran pokok? Yang pertama adalah panjang. Panjang ini memiliki lambang besarannya adalah L. Jadi nanti kalau di soal misalkan diketahui panjang gitu ya, kita tuliskan L sama dengan gitu ya. Nah, satuannya adalah meter. Di sini adalah satuan SI, satuan internasional, yang lambangnya adalah M. Satuannya meter ini kita tuliskan M. Dimensinya adalah L. Apa itu dimensi? Nanti ada video khusus yang membahas tentang pengertian dimensi. Kemudian besaran pokok yang kedua adalah massa. Massa ini memiliki lambang besarannya adalah M. Jadi nanti kalau diketahui massa sebuah benda, maka kita tulis M sama dengan satuannya adalah kilogram. Satuan SI-nya adalah kilogram atau disingkat dengan kg, dan dimensinya adalah M. M ini mass, sedangkan yang ini L-nya adalah long ya. Kemudian besaran pokok yang ketiga adalah waktu. Lambangnya adalah T kecil, lambang besarannya. Satuan SI-nya adalah second atau disingkat S, dan dimensinya adalah T besar. Kemudian yang keempat, besaran pokoknya adalah suhu. Lambang besarannya T besar, temperatur. Satuan SI-nya adalah Kelvin yang disingkat dengan K. Dimensinya adalah I. Selanjutnya arus listrik. Arus listrik lambang besarannya I kecil. Satuannya adalah ampere yang kita singkat A. Dimensinya ini dibaca theta. Kemudian besaran pokok yang keenam adalah jumlah zat. Lambang besarannya, simbol besarannya kita tulis N kecil. Satuan SI-nya adalah mole atau mol, disingkatnya mol. Dimensinya adalah N. Kemudian yang terakhir, besaran pokok yang terakhir adalah intensitas cahaya. Lambang besarannya kita tulis J. Satuan SI-nya adalah kandela atau disingkat dengan CD. Dimensinya adalah J. Itu 7 besaran pokok yang diharapkan diingat-ingat, sehingga nanti kalau di soal kita dapatkan mana saja yang termasuk besaran pokok. Ya, kalau selain dari yang 7 ini ya berarti besaran turunan. Kemudian apa yang dimaksud dengan besaran turunan? Kalau tadi besaran pokok artinya besaran yang tidak bergantung pada besaran-besaran yang lain, maka di sini besaran turunan adalah besaran yang dia diturunkan dari besaran pokok. Apa saja contohnya? Contoh dari besaran turunan ini adalah luas, volume, kecepatan, percepatan, massa jenis, gaya,
dan lain-lain. Nanti kita dapatkan ada momentum, impuls, tekanan gitu ya. Di sini mungkin masih ada yang bingung, kenapa besaran turunan disebutkan sebagai besaran yang turunan dari besaran-besaran pokok. Terus kenapa luas ini disebut dengan besaran turunan misalkan. Nah, di sini saya akan jelaskan. Misalkan ini ya, luas. Kenapa luas ini disebut sebagai besaran turunan? Nah, kita tahu, luas itu sebenarnya apa sih? Luas itu kita bisa peroleh dari panjang kali lebar secara umum ya, panjang kali lebar. Atau kalau secara simbolnya ditulis L sama dengan P dikali L, panjang kali lebar. Nah, di sini besaran luas itu tidak berdiri sendiri, dia bergantung pada panjang dan lebar. Dia bergantung pada panjang kali lebar. Sehingga dikatakan di sini bahwa luas adalah besaran turunan karena dia tidak berdiri sendiri, dia bergantung pada dua besaran di sini, ada panjang, ada lebar. Lalu bagaimana kita menentukan satuannya? Mudah ya. Satuannya bagaimana? Tinggal kita ingat-ingat saja tadi. Luas adalah panjang kali lebar. Panjang ini tadi besaran pokok yang satuannya adalah meter. Berarti lebar ini itu kan sama dengan panjang ya. Nah, dia juga memiliki satuan meter. Berarti satuan luas itu apa? Oh, berarti meter kali meter atau meter persegi. Meter persegi atau kita singkat dengan M kuadrat ya, meter persegi. Contoh yang lain, misalkan tadi kita katakan bahwa kecepatan adalah besaran turunan. Kenapa kecepatan termasuk besaran turunan? Apa sih sebenarnya kecepatan? Dulu secara umum pernah kita bahas di SMP, di SD juga, bahwa kecepatan itu apa? Jarak dibagi waktu. Nah, berarti kecepatan itu diperoleh bergantung pada jarak dan waktu. Ada dua besaran pokok di sini yang berperan. Nah, maka dari itu kecepatan itu disebut termasuk besaran turunan. Lalu bagaimana kita bisa memperoleh satuannya? Satuan dari kecepatan? Mudah, gitu ya. Tinggal kita lihat jarak ini apa satuannya. Dia kan sama dengan besaran pokok panjang ya. Sehingga satuannya adalah meter dalam SI. Nah, sedangkan waktu itu satuannya tadi apa? Adalah sekon. Sehingga satuan dari kecepatan adalah meter per second atau kalau disingkat menjadi M per S. Nah, demikian juga dengan besaran-besaran turunan yang lain. Ya, jadi bisa nanti dicari kenapa percepatan adalah termasuk besaran turunan, karena percepatan itu diperoleh dari kecepatan dibagi waktu. Kalau kecepatannya saja adalah besaran turunan, ya otomatis dia percepatan adalah termasuk besaran turunan juga. Ya, demikian penjelasan video ini tentang besaran pokok dan turunan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you. Bye.